yang dibutuhkan oleh saat ini perlu mereka ketahui. Apa yang dibutuhkan oleh saat ini? Semesta menjawab. Daripada memaksakan diri terlalu keras, berhentilah sejenak, tarik nafas dan evaluasi kembali. Kamu sudah melakukan cukup banyak, meskipun kamu tidak merasa demikian. Jangan sampai kelelahan hingga kehabisan tenaga. Halo semua, selamat datang lagi di Avalon Volvo Tarot Channel ya. Di sini saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar. Ambil aja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu ya. Langsung saja, seperti biasa saya sudah channeling kartu-kartunya ya. Jangan lupa ya, jika ini pembacaannya resonate, silakan di subscribe, juga di like, di komen, di share ya, supaya saya bisa tetap terhubung dengan energi kamu ya, untuk pembacaan selanjutnya. Oke, di sini ada Seven of Cups reverse, Ace of Wands reverse, Page of Wands reverse, Four of Pentacles, Temperance reverse, Eight of Pentacles, dan Nine of Wands. Kamu sedang menyadari bahwa kamu udah nggak berada di titik terendah lagi di sini, kelihatan ya. Merenungkan masa-masa yang dulu ya, saat waktu kamu ditinggalkan, saat kamu masih insecure atau sendirian dalam struggle ya, sebagai bagian dari perjalanan hidup kamu itu ya. Sekarang kamu mulai melihat bahwa kamu udah melewati fase itu. Kamu belajar untuk tidak lagi menolak atau menunda-nunda pekerjaan batin kamu mungkin. Mulai start shadow work mungkin ya. Pelan-pelan mau merubah dari dalam ya, untuk kebaikan diri kamu sendiri ya, bukan untuk orang lain. Energi kolektif ini lagi ada di fase sadar. Kamu tahu kenyataannya udah selesai. Kamu tahu ada red flags dari hubungan kalian gitu ya. Tapi kamu masih menyimpan rasa itu. Menyesal, menyalahkan diri sendiri atas kejadian itu mungkin. Atau menyalahkan dia. Ya mungkin sekarang kamu ragu lagi untuk pasang boundaries dengan dia. Coba percaya lagi pada insting kamu dan gak perlu lagi menyalahkan diri sendiri ya. Ibaratnya kamu misalnya sedang cari sepatu gitu ya, misal di toko sepatu. Kamu lagi cari sepatu yang bagus, yang cocok sama kamu. Habis kamu lihat-lihat, kamu dapat model yang cakep menurut kamu, kualitasnya bagus, warnanya keren, bahannya benar-benar cocok dengan keinginan kamu, suka pokoknya ya. Tapi sayangnya nggak ada nomor yang cocok sama kaki kamu gitu. Terus kalau seperti itu, apa kamu menyalahkan diri kamu? Apa kamu menyalahkan diri sendiri kalau nggak cocok? Enggak kan? Ya, anggap aja seperti itu. Ya, walaupun ini ada urusan hati, tapi ya kita harus pakai logika juga ya. Setiap perselisihan itu kan, atau perpecahan, itu nggak ada yang cuma melibatkan satu pihak aja, yang benar-benar 100% benar gitu. Atau benar-benar 100% salah, pihak yang salah. Stop menyalahkan diri sendiri. Sadar bahwa itu udah selesai, memang tidak ada kecocokan, dan terima ya. Sekarang lebih baik ambil positifnya, pelajaran hidup yang kamu dapat apa dari pengalaman bersama dia ya. Kalau sampai susah move on kayak gini, pasti banyak pelajaran hidup
yang kamu dapat, ya. Jadi ini mengkonfirmasi ya, Ace of Wands reverse ini ya. Jadi di dalam hati kamu masih menyalahkan diri sendiri di sini. Mungkin kamu mikir, tuh harusnya aku nggak ngomong kayak gitu sama dia. Harusnya aku berbagai macam penyesalan mungkin ya. Itu sudah lewat ya. Kamu memikul beban yang sebenarnya bukan sepenuhnya salah kamu ya. Tapi karena kamu mungkin orangnya sensitif, kamu jadikan itu tanggung jawab pribadi gitu. Ada sisi emosional yang mungkin belum matang ya. Dulu mungkin kamu sulit mengkomunikasikan kebutuhanmu dengan jelas, dan sekarang kamu menyesali itu ya. Semesta bilang ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri ya. Ini tentang belajar toleransi. Belajar bahwa hubungan itu ada dua arah. Ya, bukan cuma searah, dan kamu bukan satu-satunya yang menentukan hasil. Ya, kamu juga manusia yang sedang bertumbuh ya. Ya, mungkin kamu sekarang sedang menarik diri dari sosial mungkin. Dan ini bukan soal mantan aja kayaknya ya. Ada luka lama dari masa kecil kamu yang perlu kamu lihat lagi. Pernah merasa di-judge, dinilai, yang membuat kamu merasa tidak cukup baik. Mungkin ada pengalaman dibanding-bandingkan dengan kakak atau adik kamu. Mungkin harus memenuhi ekspektasi orang tua yang ternyata kamu tidak bisa ikuti, turutin. Jadi dari situ, setiap kamu menjalin hubungan dengan ya orang gitu dan gagal, kamu tuh otomatis gitu ya menilai, berasumsi sendiri, kamu menyalahkan diri sendiri gitu. Ya, ini akar masalahnya bukan di hubungan terakhir itu aja ya. Jadi akar masalahnya adalah kebutuhan untuk merasa cukup dengan diri sendiri, apa adanya kamu. Kamu diminta untuk benar-benar duduk dengan diri kamu sendiri dan tanya, sebenarnya kamu itu butuh apa? Apa kamu butuh cinta? Apa kamu butuh validasi? Apa kamu butuh rasa aman? Apa yang kamu butuhkan ya? Nah, semesta di sini mengingatkan kamu juga untuk berserah ya. Apapun harapanmu saat ini ya, yang nggak bisa kamu kontrol outcome-nya, hasilnya nanti, percaya aja pada prosesnya ya, itu. Mungkin kamu punya project apa gitu ya, percaya aja pada prosesnya, semesta bilang. Lebih fokus pada rasa syukur untuk segala sesuatu yang kamu punya saat ini ya. Karena kalau kamu overthinking ya, dipikirin, kan nggak merubah apapun juga kan, kalau emang waktunya buat nunggu gitu. Lebih baik fokus pada rasa syukur dengan apa yang kamu punya sekarang. Atau sibuk dengan tugas-tugas, mengerjakan sesuatu yang positif. Ada ketakutan pada rasa sepi, rasa kosong mungkin. Kamu mencoba untuk istirahat, mencoba untuk healing, tapi dalam hati masih ada konflik ya. Mungkin ada ketidaksabaran, pada ketidakpastian di sini. Mungkin karena kamu masih bingung tadi sebenarnya maunya kamu apa.
Dari intensi kamu itu diperjelas dulu maunya apa ya. Kan semesta itu hanya merespon dari energi kamu ya. Jangan bikin energi kamu itu stuck di sini ya, karena kamu berdiri di dua sisi ya. Jadi di sini semesta ingatkan soal konsistensi juga di sini. Konsistensi dalam healing ya, hati kamu. Healing dulu sebelum kamu siap membuka hati lagi ya untuk orang lain. Jadi bukan soal berharap dia akan kembali atau berharap ada yang baru gitu ya sebagai penggantinya, tapi lebih fokus kepada diri sendiri. Lagi diingatin, ini hampir mirip sama yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin karena masih proses, jadi masih energinya ketangkepnya begitu. Jadi masa lalu itu mungkin membentuk siapa kamu saat ini, tapi dia nggak perlu mendefinisikan siapa kamu nantinya di masa depan ya. Jadi mulai dengan healing luka lama mulai dari orang tua kamu dulu ya, karena akarnya dari situ. Terima semua kejadian yang menyakitkan itu ya, ambil positifnya, jadikan itu pelajaran, kemudian maafkan, maklumi, lepaskan semua belenggu masa lalu ya, yang hanya bikin kamu stuck ya. Ya tulus memaafkan, melepaskan, nanti coba rasain bedanya ya habis itu. Ya, hidup kamu lebih happy deh, lebih free ya, lebih ringan, nggak ada beban. Tapi di sini emosimu belum stabil. Kadang kamu kuat banget, kadang tiba-tiba ngedrop tanpa alasan yang jelas. Ya itu karena kamu belum benar-benar memproses kehancurannya. Tuh, kamu ntar dulu nggak siap gitu. Proses coba kehancurannya, berani ya. Jadi kamu menahan runtuhnya supaya nggak kelihatan rapuh gitu. Padahal justru dengan mengizinkan diri kamu runtuh, rapuh, baru kamu bisa bangun lagi dari foundationnya, dari dasarnya itu lebih utuh, lebih kuat gitu. Jadi kehancuran ya itu bukan untuk menghancurkan kamu benar-benar ya, itu untuk meruntuhkan ilusi ini, ilusi bahwa kamu harus selalu kuat ya, ilusi bahwa cinta itu harus dipertahankan meskipun menyakitkan misal, atau apapun, ilusi apapun ya. Ya, jadi ini adalah perjalanan dari denial menuju pada kesadaran ya. Sedikit demi sedikit ya kamu mengerjakan ini. Dari menyalahkan diri sendiri kepada memahami akar lukanya dari mana ya. Dari menggenggam masa lalu menuju pada melepaskan. Memang bukan proses instan ya. Ini proses alchemy ya. Jadi alchemy dicampur ya. Alchemy batin. Jadi ini tuh mendorong kamu untuk fokus pada masa depan ya, terutama karir juga, tujuan profesional kamu. Karena di sana kamu bisa membangun rasa percaya diri yang lebih sehat ya, dari dalam dulu tapi ya. Karena saat kamu berhenti defensif, kamu mulai melihat dengan jernih. Ada clarity, ada kejujuran baru terhadap diri sendiri ya. Kamu akan pelan-pelan meninggalkan pola lama ya, berproses. Healing dari trauma, mengintegrasikan shadow kamu ya. Bukan lagi lari dari luka, tapi mengakui dan berdamai ya dengan dia, dengan luka itu. Dan ketika itu terjadi, kamu akan bertemu koneksi yang
nantinya lebih sefrekuensi ya. Kamu udah level up ya. Jadi ini bukan cerita tentang kembali ke masa lalu ya, tapi pulang ke rumah, ke diri sendiri ya, ke batin kamu. Kita lihat ada tambahan apa dari semesta untuk pesannya ya. Ya semesta, ada pesan apa tambahan dari deck ini untuk kolektif yang butuh bimbinganmu? Terima kasih. Jangan pernah membiarkan dirimu diremehkan. Lebih baik menjauhkan diri dari situasi tersebut daripada diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang pantas kamu dapatkan. Kamu berharga. Kamu layak. Tuh, baca nggak? Konfirmasi ya. Nah, konfirmasi ini untuk Page of Wands Reverse. Terima kasih. Apalagi yang dibutuhkan kolektif saat ini, yang perlu mereka ketahui. Apa yang dibutuhkan kolektif saat ini? Thank you. Semesta menjawab. Nih, daripada memaksakan diri terlalu keras, tuh, berhentilah sejenak, tarik nafas, dan evaluasi kembali. Kamu sudah melakukan cukup banyak, meskipun kamu tidak merasa demikian. Ya. Jangan sampai kelelahan hingga kehabisan tenaga. Itu tidak sepadan. Atur waktumu dengan lebih bijak. Ya, jadi ini tuh mungkin tadi tuh overwork. Ya, terima kasih klarifikasinya. Ya, nggak perlu gila kerja tuh ya. Overwork. Oh, mungkin kamu gila kerja karena untuk coping supaya kamu nggak terlalu banyak mikirin atau merasakan atau duduk bareng dengan emosi kamu. Jadi kamu larinya ke kerjaan, bisa jadi ya. One more. Pesan apa lagi yang dibutuhkan kolektif saat ini semesta? Makasih. Thank you so much. Kamu perlu mengabaikan apa yang dilakukan atau dicapai oleh orang lain. Hidupmu adalah tentang melampaui batasan diri sendiri dan terus berkembang untuk menjalani hidup terbaikmu. Kamu tidak bersaing dengan siapapun. Rencanakan untuk melampaui pencapaian di masa lalu, ya, bukan dengan orang lain, ya. Itu katanya. Perbandingan mungkin kamu sering. Ya, namanya juga zaman sosmed ya, apa-apa semua taruh di status. Jadi bikin ke-trigger beberapa orang, nggak cuma kamu, banyak yang ke-trigger dengan status orang, ya. Itu kan bikinan manusia yang sengaja dibikin, judulnya sih buat
berbagi sharing pengalaman ya, tapi kenyataannya malah bikin orang lain ke-trigger gitu ya, realitanya begitu. Jadi ini kamu dibilang kamu nggak sedang bersaing dengan siapapun ya, kejar aja pencapaian diri pribadi dari kamu yang sebelumnya ke kamu yang sekarang dan ke kamu yang nanti yang sedikit demi sedikit bertumbuh menjadi baik dan nggak perlu untuk membandingkan dengan orang lain ya. Ya, itu juga salah satu trauma dari waktu kamu kecil. Karena kamu dulu mungkin suka dibanding-bandingkan ya. Dari sini. Apalagi dua lagi mungkin pesan dari sini untuk kolektif. Thank you. Semua kerja keras pribadimu ya, dan pergeseran energi positifmu telah mengatasi rintangan sebelumnya dan hambatan telah dihilangkan tuh. Kamu sekarang akan mengalami kemajuan dan pergerakan yang maju gitu. Dengan proyek-proyekmu, tetaplah berpusat pada rasa syukur untuk memastikan aliran kelimpahanmu terus berlanjut. Wow. Tuh, ya. Obstacles and blocks are lifted. Ya, kamu mulai sadar berarti. Nih. Atau akan diangkat kalau kamu belum selesai mengerjakannya ya. Satu lagi. Angel semesta. Nah, God is your source tuh. Kamu percaya Tuhan kan? Ya. Banyak yang bilang tarot reader itu musyrik. Ya, biarin aja ya. Saya percaya Tuhan sih. Segala kebutuhan disediakan oleh sumber Tuhan yang tak terbatas. Dan imanmu membuka pintu untuk menerimanya di dalam Tuhan, sumber semesta ya. Tidak ada kekurangan dan tidak ada kekurangan atau keterbatasan ya. Sebaliknya, ada kelimpahan yang berlimpah untuk dinikmati oleh semua orang ya. Tuh. Jadi nggak perlu khawatir ya. Tuhan adalah sumbermu. Terima kasih. Terima kasih semesta. Oke, saya rasa cukup ya. Itu saja pembacaan kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa untuk subscribe ya, please. Sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Terima kasih. Peace, love, and light. Bye.